Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar. Pembelajaran 3. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang bernama Buzz Aldrin? Ayo bersama kita menggali informasi lebih dalam tentangnya. Edwin Eugene Aldrin atau lebih sering dipanggil Buzz Aldrin lahir di Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari tahun 1930. Awalnya, ia hanyalah seorang mekanik yang pandai memperbaiki mesin. Tetapi, sekarang ia dikenal sebagai seorang yang mampu merancang dan memperbaiki mesin, dapat menerbangkan pesawat, dan pernah menginjakkan kakinya di bulan. Bersama dua rekannya, Neil Armstrong dan Michael Collins pergi menjelajah angkasa luar. Pada tanggal 20 Juli 1969, Buzz dan Neil menginjakkan kakinya di bulan, sementara rekan lainnya, Michael, tetap berada di orbit. Sebelum ia menjadi astronot, Buzz juga merupakan seorang tentara angkatan udara Amerika Serikat. Buzz mendapatkan gelar doktor dari Institut Teknologi Massachusetts. Ia pun terpilih NASA dan menjadi astronot di kelompok terbang yang ketiga. Astronot pergi dari bumi ke bulan dengan menggunakan alat transportasi berupa pesawat luar angkasa atau roket. Buzz memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, pekerja keras, pantang menyerah, dan percaya diri. Tahukah kamu bahwa pendaratan manusia pertama di bulan menyadarkan manusia bahwa kemajuan teknologi sudah sedemikian pesatnya. Manusia mampu menciptakan kendaraan untuk membawa manusia hingga ke tempat yang tak terbayangkan sebelumnya. Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kegiatan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain disebut dengan transportasi. Hingga saat ini, kemajuan teknologi transportasi sebagai bagian modernisasi terus berkembang seiring kebutuhan manusia untuk bermobilisasi. Apa saja sih dampak kemajuan teknologi transportasi ini bagi kehidupan bermasyarakat? Untuk memahaminya, yuk kita baca teks berikut. Dari teks tersebut, kita dapat mengisi tabel berikut. Berikut ini adalah perbandingan alat transportasi darat yang dulu dan sekarang. Berikut adalah kendaraan darat sebelum modernisasi. Tenaga penggeraknya adalah tenaga manusia dan hewan. Fungsinya sebagai alat transportasi. Sedangkan alat transportasi darat setelah modernisasi adalah sebagai berikut. Tenaga penggeraknya adalah mesin. Fungsinya juga sebagai alat transportasi. Modernisasi memang memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya terhadap sistem transportasi darat saat ini. Bersama teman sebangkumu, diskusikanlah dampak positif dan negatif modernisasi sistem transportasi darat terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya, kita dapat mengisi diagram berikut untuk mencatatnya. Dampak positif terhadap kehidupan masyarakat antara lain memudahkan mobilitas barang dan orang, membuat makin murahnya biaya transportasi umum, mampu mempersingkat waktu, mempermudah pendistribusian barang, dan membuka peluang usaha. Dampak positif terhadap lingkungan antara lain lingkungan lebih tertata, terutama lingkungan buatan, dan interaksi makin intensif, terutama lingkungan sosial. Dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain menimbulkan perilaku konsumtif, menimbulkan ketergantungan, meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas, meningkatkan kemacetan, dan menimbulkan polusi suara. Dampak negatif terhadap lingkungan antara lain menyebabkan polusi udara, menyebabkan kemacetan, minyak bumi menjadi berkurang atau langka, dan berkurangnya area hijau atau pertanian.
Salah satu keuntungan meningkatnya teknologi di bidang transportasi adalah memudahkan mobilisasi barang dan orang. Lihatlah sekarang, setiap akhir pekan tempat-tempat wisata dipenuhi oleh pelancong domestik. Salah satu penyebabnya adalah semakin mudahnya alat transportasi darat dan juga sarana prasarana yang berhubungan dengan hal itu. Sekarang, coba kalian baca cerita berikut. Sebuah cerita dapat mengingatkanmu kepada pengalamanmu sendiri, atau pengalaman orang lain yang diceritakan kepadamu, atau bahkan dapat mengingatkanmu terhadap film yang pernah kamu tonton sebelumnya. Film yang dimaksud adalah gambar bergerak yang secara audio visual dapat ditangkap indramu. Film yang dimaksud adalah film-film baik yang berdurasi panjang maupun pendek yang dapat kamu tonton di bioskop, televisi, atau media lain. Nah, setelah membaca teks tersebut, kita tahu bahwa judul dari cerita tersebut adalah Wisata Batik Trusmi yang dikarang oleh Hamidah Jauhari. Awal, Lulu pulang ke rumah dengan wajah cemberut. Hal ini disebabkan Lulu dan semua siswa pada hari Sabtu diwajibkan memakai baju batik, sedangkan Lulu tidak suka memakai baju batik. Bagi Lulu, baju batik adalah baju yang identik dengan orang dewasa dan tidak cocok dipakai oleh anak-anak seusianya. Tengah, Lulu diajak oleh Mama dan Kak Naila untuk berwisata ke Trusmi di Pleret, Cirebon. Tempat tersebut merupakan salah satu kota penghasil batik di Indonesia. Lulu diajak melihat berbagai jenis batik yang ada di berbagai toko di Trusmi. Ternyata, di tempat tersebut banyak tersedia baju batik untuk kalangan anak-anak. Akhir, Lulu tertarik melihat pakaian batik untuk anak-anak dan Lulu segera mencoba memakai berbagai baju batik untuk anak-anak tersebut. Lulu sangat suka karena banyak pilihan dan meminta mamanya untuk membelikan baju batik anak untuk dirinya. Lulu segera merubah pandangannya bahwa baju batik hanya cocok untuk orang dewasa karena setelah berwisata batik di Trusmi, ia menyadari bahwa baju batik juga cocok untuk kalangan anak-anak. Pengalaman berkunjung ke suatu tempat dapat memberikan kesempatan untuk mengamati dan melihat peristiwa-peristiwa menarik. Salah satu peristiwa menarik yang dapat dipelajari adalah peristiwa persatuan dan kesatuan yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk diri sendiri. Perhatikan artikel berikut. Dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Berbagai peristiwa persatuan kesatuan terjadi di sekitar kita dengan atau tanpa kita sadari. Setiap peristiwa tersebut memberikan dampak terhadap sekitarnya, baik individu, masyarakat luas maupun terhadap bangsa dan negara maupun kepada masyarakat. Salah satu dampak peristiwa persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri adalah munculnya sikap tenggang rasa dan rasa senasib sepenanggungan. Ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama, setiap anggota akan merasa diuntungkan karena tujuan bersama mereka tercapai. Salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di Pasar Batik Trusmi Cirebon. Pada awalnya, usaha batik terancam bangkrut karena para pengrajin, produsen, dan pemerintah daerah bekerja sendiri tanpa saling bekerja sama. Dalam suatu kesempatan, beberapa pihak terkait tersebut melakukan musyawarah untuk menyampaikan pendapatnya guna semakin mengembangkan usaha ini. Pada akhirnya, tercapailah kesepakatan agar setiap pihak terkait bekerja bersama untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatnya nilai jual batik Trusmi tersebut. Para pengusaha dan perajin batik di Trusmi mendapatkan bimbingan dari pemerintah daerah. Mereka mendapatkan bimbingan dalam hal memahami masalah hukum dan hak cipta dan teknik membatik yang efisien dan efektif. Kemudian, pemerintah daerah juga membantu meningkatkan kualitas jalan menuju sentra produksi batik
sehingga memudahkan pembeli untuk mendapatkan batik. Pada saat yang sama, pemerintah daerah mendapatkan masukan dari pajak penjualan dan pajak daerah dengan semakin meningkatnya produksi dan kunjungan warga ke pasar-pasar batik Trusmi. Dengan demikian, setiap pihak mendapatkan manfaat yang baik dengan peristiwa persatuan dan kesatuan tersebut. Peristiwa persatuan dan kesatuan yang dijelaskan di teks tersebut adalah 1. Kesepakatan untuk meningkatkan nilai jual batik Trusmi. 2. Kerjasama antara pengusaha, pengrajin, dan pemerintah daerah. 3. Ketika berbagai pihak bersepakat untuk menyatukan tujuan bersama. Dampak peristiwa tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat adalah mampu mencapai tujuan atau harapan dari masing-masing pihak serta setiap pihak mendapatkan manfaat yang baik. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.